sholat hukumnya wajib bagi orang yang mampu untuk berdiri, hukumnya wajib. Tapi kalau dia duduk maka batal sholatnya, kecuali orang sakit. Kalau orang sakit nggak apa-apa duduk sholatnya, karena berdiri di dalam sholat itu hukumnya wajib, rukun, termasuk rukun sholat. Ya makanya jangan dianggap remeh, rukun sholat ini banyak. Ya kadang-kadang kita sudah nggak paham rukun sholat ada berapa, nanti kadang-kadang syarat per rukunnya juga kita nggak tahu. Ya, ini yang ditakutkan, akhirnya sholat kita nggak bisa menjadi cahaya. Kalau ingin sholat kita menjadi cahaya, itu harus sesuai dengan rukun, sesuai dengan syaratnya, kemudian sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, khusyuknya, baru sholat itu bisa menjadi cahaya. Ya minimal masih lumayan lah sholat daripada nggak sholat. Ya bahasanya seperti itu. Cuma lebih afdal lagi kalau sholatnya bisa sempurna sesuai dengan rukun dan syaratnya, sunnah-sunnahnya, kekhusyukannya dan adab-adabnya, supaya lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu jangan sampai pernah meninggalkan sholat. Perintahkan anak-anak kita untuk sholat, Pak ya. Sampai-sampai kata para ulama, kalau anak kita nggak sholat, marahlah seperti barang Anda yang paling mahal dihancurkan oleh anak Anda atau dihilangkan. Ya bahasanya, lebih baik Anda marah dengan anak Anda ketika meninggalkan sholat melebihi daripada barang Anda yang paling mewah dihancurkan oleh anak Anda. Bahasanya Pak, maaf, lebih baik anak Anda bakar rumah Anda, ya. Anda tidak marah, tapi marahnya harus lebih kepada anak Anda ketika dia meninggalkan sholat. Jadi kalau anak Anda meninggalkan sholat sama membakar rumah, itu marahnya Anda harus lebih marah ketika anak Anda meninggalkan sholat, ya, daripada membakar rumah. Bahasanya seperti itu, saking kerasnya itu para ulama itu, ya. Wajib mau tidak mau harus keras dengan anak. Makanya Nabi Muhammad mengatakan pukul. Kalau umur 10 tahun nggak sholat dipukul, belum balik loh ini, tapi suruh mukul oleh Nabi Muhammad SAW. Ya cuma jangan dipukuli sampai mati Pak ya, nanti dimukuli balok 20 ya, pukul kepalanya jangan. Ya ini pukulan sekiranya anak itu takut untuk meninggalkan sholat. Ya kenapa? Sholat ini dosanya lebih besar. Berapa menit? Ya sampai pernah dikisahkan, ya ada seorang di zaman Nabi Musa Pak, perempuan berzina. Dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya perempuan ini mengaku bersalah kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, bisakah engkau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima tobatku, karena dosaku ini sudah terlalu besar. Perempuan itu sambil menangis ketika ketemu Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, apa dosamu? Kata perempuan tersebut, aku malu menceritakan dosaku sudah terlalu besar. Kata Nabi Musa, Allah Ghafurur Rahim, Allah itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Setiap hamba yang kembali kepada Allah akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya perempuan tersebut menceritakan kalau dia berzina. Ketika dengar berzina, muka Nabi Musa ini sudah agak berubah, ya, berubah. Akhirnya ceritakan lagi, setelah berzina saya hamil, dan ketika melahirkan anak saya itu langsung saya cekek, saya bunuh, ya, langsung bunuh. Ketika mendengar langsung saya bunuh, wah Nabi Musa ini langsung marah, emosi. Keluar kamu wahai orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak mau gabung dengan kamu, nanti gara-gara kamu turun laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal awalnya ngomong Allah Ghafurur Rahim, tapi ketika tahu dosanya ini perempuan berzina, kemudian punya anak, hamil, dibunuh anaknya, Nabi Musa langsung emosi, langsung marah, diusir oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya ketika diusir, perempuan ini langsung hancur hatinya Pak. Bahasanya kalau Nabi aja tidak bisa nolong dia, apalagi orang lain. Siapa yang bisa nolong dia? Hancur ini perempuan, keluar dari rumahnya Nabi Musa sambil menangis, sudah kebingungan, tidak tahu arah bahasanya. Akhirnya turun malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat Jibril, wahai Musa, bukan hakmu untuk memberi tobat kepada seorang hamba, Allah yang berhak menerima, bukan kamu yang menghukum wahai Musa. Ya. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dosa lebih besar yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Nabi Musa bingung, dosa apa wahai Jibril? Ini perempuan ini berzina, kemudian hamil, anaknya dibunuh,
sudah zina, bunuh orang lagi. Ini dosa besar yang tidak bisa diampuni. Ya. Kata malaikat Jibril ada, yaitu tarikus sholah. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, malas-malas, itu dosanya lebih besar daripada berzina 1000 kali, kata Allah Ta'ala. Lebih besar daripada berzina 1000 kali, kata Allah Ta'ala. Panggil perempuan itu, doakan supaya tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Akhirnya keluar Nabi Musa, dipanggil itu perempuan oleh Nabi Musa, didoakan dan subhanahu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Pak, dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina. Bukan berarti Anda boleh berzina, bukan loh ya. Ini maksudnya zina itu dosa besar, bunuh itu dosa besar. Cuma dosa yang paling besar di antara dosa-dosa itu tarikus sholat. Makanya maaf, Anda jangan bangga dengan istri Anda atau suami Anda. Anak Anda, alhamdulillah anak saya nggak pernah narkoba, anak saya nggak pernah zina, nggak pernah minum khamar, nggak pernah bunuh. Cuma kekurangannya satu aja, belum sholat. Loh, itu paling besarnya dosa itu. Itu paling bejatnya orang. Saya mengatakan alhamdulillah. Ya. Bayangkan kata Allah Ta'ala, tarikus sholat dengan sengaja, itu meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, sholat yang pernah kita tinggalkan itu wajib diqodho. Kenapa? Dari dalil yang tadi aja, bahwasannya orang yang lupa atau ketiduran wajib mengqodho sholatnya, apalagi orang yang sengaja meninggalkan sholat, kata Imam Syafi'i. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi Muhammad, man taraka sholat wahidan muta'ammidan kutiba ismuhu fi babin nar. Barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali, namanya ditulis di pintu neraka 1 kali. Pernah meninggalkan 10, ditulis 10. Pernah meninggalkan 100, ditulis 100. Pernah meninggalkan 1000, ditulis 1000 kali. Artinya apa? Kalau orang sudah pernah namanya ditulis di pintu neraka, walaupun 1 kali pernah meninggalkan sholat, kata Nabi Muhammad, haram masuk surga terlebih dahulu, kecuali disiksa di dalam neraka terlebih dahulu. 1 kali meninggalkan sholat, 500 tahun di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 5 kali aja Pak, dalam sehari 2500 tahun. Kalau 1 tahun dia meninggalkan, kalikan saja, tinggal ngalikan aja, itu namanya tidak akan dihapus oleh Allah Ta'ala di pintu neraka kecuali dia mengqodhoi sholat. Bahkan ulama mengatakan tidak boleh, haram bahkan hukumnya sholat sunnah kalau dia masih punya utang sholat wajib. Nggak boleh sholat sunnah, haram hukumnya sebagian ulama mengatakan. Qobliyah, ba'diyah Anda, duha Anda, tahajud Anda, tarawih Anda, haram kalau Anda masih punya utang sholat yang dulu-dulu belum dibayar. Oleh karena itu hati-hati ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dan kalau pernah meninggalkan sholat, yang dulu-dulu harus diqodho, walaupun bertahap, diingat jumlahnya, dikira-kirakan ya. Kalau pernah bahasanya, kalau di tengah jalan kita meninggal, insya Allah sudah tobat, diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Yang ditakutkan ini tidak ada niatan untuk mengganti sholat. Waliyadzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita sekeluarga dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu, dan insya Allah mudah-mudahan sholat kita membawa keberkahan untuk hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.